Halo Mbak. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sak Donyo. Gimana Mbak? Ada yang bisa dibantu? Mohon untuk tidak disebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan kita kali ini. Iya Mbak? Iya sih Mas, mau nanya aja kalau seandainya ke Makau gitu ada kenal agent nggak gitu? Ada dong. Oh iya. Terus? Cuma nanya itu aja sih, masih nanya-nanya. Iya nggak apa-apa, nanya aja. Iya. Terus kalau itu potongannya kalau seandainya company gitu berapa, kalau rumahan berapa gitu Mas? kalau di sana sistemnya langsung bayar. Kalau di rumah ada yang 4.000, ada yang 5.000, ada yang 6.000. Itu kalau yang di rumah langsung bayar. Kalau yang potongan pasti dia minta lebih tinggi. Biasanya 2.000-an kali 3 atau 3.000-an kali 3. Kayak gitu. Terus kalau yang company dia langsung bayar dan biasanya 12.000 sampai 15.000. Jadi langsung dibayar di muka. Itu pakai MOP apa pakai Hongkong dolar? Pakai MOP. Ya kalau bisa Hongkong dolar nggak apa-apa. Mereka terima Hongkong dolar. Halo? Harganya MOP sama Hongkong itu sama gitu? Ya bedanya tipis lah, Cak Emto. Oh, masih. Gimana? Ya sih mau nanya itu aja sih Mas. Aku pengen pindah. Oh iya, ya nggak apa-apa. Kalau cuma nanya ya nggak masalah. Tapi biasanya kalau mau detail saya nggak akan kasih nomornya. Kalau detail sampean berangkat ke Makau, nyampe di Makau ada yang jemput, terus ada yang bawa ke agentnya, selesai. Soalnya kalau anak-anak nanya-nanya yang ditanyain capek jawabnya. Kadang-kadang akhir endingnya nggak jadi. Makanya kalau saya bilang kalau ada nanya sama saya langsung tak suruh kapan berangkatnya, terus dijemput di Madau gitu aja. Tak kasih nomornya. Oh iya. Itu kalau seandainya pembantu juga tidurnya dalam atau harus stay kos out sendiri ya Mas? Stay out biasanya Mbak. Iya. Stay out. Ya, enaknya kayak gitu. Dengar-dengar ada teman kan yang kerja di sana, katanya enaknya ya nggak 24 jam tidur di apa? Iya. Itu Rata-rata kalau di Makau memang stay out Mbak. Jadi paling berangkatnya jam 8 pagi atau jam 9 pagi, nanti pulang jam 10 atau jam 9 tergantung majikannya. Terus ngekos. Ada yang 900, ada yang 1.000, ada yang 800, ada yang 1.200, ya macam-macam. Bedanya nggak banyak kok MOP sama Hongkong dolar. Lebih banyak Hongkong dolar sedikit gitu aja. iya. Itu kalau seandainya kerja di restoran, kerja itu juga bisa, tapi harus ada potongan ya Mas, harus bayar dulu ya? Ya bayar dulu itu. Iya kalau. Tergantung gaji atau gimana? Iya dong. Jadi macam-macam Mbak. Tergantung agennya. Nanti sampean ketemunya apa di agen itu, dia kasih apa, dia punya lowongan yang mana. Agen kan beda-beda Mbak. Makanya kalau teman sampean punya kenalan agen ya mending sama teman sampean yang percaya nyamperin ke agennya. Kalau teman saya terlalu banyak kemarin yang banyak cuma nanya-nanya aja, dia capek. Enggak sih, rencananya kalau ada libur pas tanggal merah gitu 2 hari atau ini, aku kepengennya sih ke sana gitu. Ya bagus kalau sampean ke sana sendiri, bagus cari-cari agennya lebih jelas, lebih mantap, nggak ada masalah. Iya. Ya itu benar. Jadi sebelum pergi bener datang ke sana. Kalau ada libur berangkat pagi pulang sore, nanya-nanya info. Tapi hati-hati ya, banyak calo. Iya ya, agennya ya
punyanya Mas Andro itu aja, biar apa nggak takut kena tipu kayak gitu. Nggak ada masalah. Jadi kalau mereka kan orangnya kan nggak kelihatan, kalau saya kan kelihatannya mukanya muncul, orangnya juga ada. Tinggal diviralin aja kayak pengacara kemarin kalau bleset kan. Iya sih, Mas Andro dicari nanti. Kalau bleset kan tinggal diviralin aja kayak pengacara kemarin kan. Iya, udah terlalu ini di Hongkong Mas, mau pindah kepengen agak nggak begitu tegang, katanya Hongkong begitu tegang memang sih, biar agak rileks sedikit gitu. Boleh, nggak ada masalah kok Mbak, intinya nggak ada masalah. Cuman ya memang menurut saya kalau memang geser ke sana ditabung, jadi biar kesananya enak, lebih murah kalau nggak potongan, itu jauh lebih murah. Kalau teman saya kemarin potongan, soalnya memang dia punya duitnya cuman 1 kali gaji gitu loh. Kalau memang sampean bawa 2 atau 3 kali gaji kan lumayan. Berangkat ke sana biar ada simpenan juga gitu loh. Terus juga ada bisa milih-milih kan kayak gitu tuh. Kalau company ya banyak di sana juga. Ya pengennya sih kayak gitu sih Mas, kepinginnya kerja restoran apa cleaning service gitu, nggak masalah sih asal gajinya agak tinggi gitu. Masa sama-sama gaji pembantu gitu, kerjaannya lebih berat kan juga nggak enak gitu. Ya kan di sana kan banyak yang nyari santai, banyak nyari yang rileks, yang nggak terlalu keforsir. Kalau di Hongkong kan di dalam situasinya beda. Iya, Ya kalau memang nyari santai ya memang di Makau memang. Cuman kalau ketiban yang company juga lumayan agak capek, lebih iya capek kalau gajinya agak tinggi kan nggak apa-apa gitu. yo oke. Nggak ada masalah Mbak. Ada banyak sih sebenarnya, ada massage jadi pijet, ada akupuntur kaki, ada tuh. Iya, samen itu bisa. Kenapa? Massage apa nanti? Kaki. Oh. Kaki, jadi kaki gitu loh, yang kaki diceburin air panas terus kemudian dipijit-pijit kayak gitu loh. Oh iya. Loh di Makau ada Mbak, di Makau ada yang begitu, kerjaannya pakai shift. Kan tahu sendiri apa namanya, kalau di sana itu banyak banget apa namanya kerjaan yang nempel sama kasino. Yang nempel sama kasino itu banyak banget. Ada yang pijet kaki, ada yang pijet punggung, ada yang cleaning service, ada macam-macam. Tinggal agentnya aja sampean kenal. Makanya kan kalau sekali misalnya sampean 3 kali 4 kali hari libur sambil cari tahu, nanya-nanya ke sana, nanti begitu siap-siap keluar milihnya kan juga enak dan nggak bingung-bingung. Yang penting kan mungkin itu juga ya Mas, kalau tua kan mungkin agak susah gitu. Ya jenenge nasib Mbak. Oh. Nah nanti kalau misalnya sampean dapat, misalnya sampean dapat nggak dapat yang company lah, atau mencoba company nggak beres ya sampean break kan. Kalau break ya sudah pulang nanti kalau mau balik lagi ke Hongkong kan nggak masalah. Oh gitu. Ya adu nasib nanti kan, selama sampean belum kesana muter-muter kan jatuhnya nggak memahami bagaimana Makau. Iya. Tapi kalau sudah sekali, 2 kali, 3 kali, saya dulu hampir 23 bulan itu selalu dalam 1 bulan atau 3 bulan sekali pasti ke Makau, Jut King. Jadi extend visa dulu kan ke sana Mbak. Iya lah Mas Andro, nanti kalau seandainya memang ada sama bos dikasih agak waktu agak lama untuk ini, nanti bisa ke sana, nanti tak hubungi Mas Andro lagi. Boleh lah, tanggal 5 besok kan kalender merah. Iya tapi kayaknya mepet kalau seharian, apa yang bisa Mas? Tetap bisa kalau sampean berangkat pagi pulangnya
agak malam ya nggak tahu jam malamnya majikan jam berapa. Oke. Kalau jam malamnya jam 10 ya tuwuk Mbak, sampean bisa dari pagi keliling itu bisa cari-cari agent, alamatnya semua, ada kerjaan apa. Lagian kalau siap-siap kan pasti one man notice toh, sampean kalau keluar dari majikan ngebreak atau apa kan, atau finishnya bulan berapa kan lebih enak. Sebaiknya memang kalau sampean finish enak, jadi biar rekod Hongkong tetap baik gitu. Iya. Terus bilang sama majikan, aku mau jalan-jalan ke Makau, jadi tiketnya ganti duit aja gitu. Kan enak negonya. Tapi kalau ngebreak ya sudah nggak apa-apa. Iya. Ya one man notice itu aja deh, kalau ngebreak kayaknya Ya one more notice itu kan sama aja break. Break aja yang break hari ini langsung, ada yang break bulan depan kan ada. One man notice itu yang break bulan depan, sama-sama breaknya. Gitu. Sudah bisa dipahami? Sudah Mas, makasih ya. Oke, semangat baik. Makasih. Yuk, oke, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampean matiin, Mbak. Oke teman-teman semuanya, geser ke Makau ya. Mengadu nasib di Makau, siapapun boleh, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Yang penting kalian benar-benar menyiapkan ya. Sekali lagi kalian harus menyiapkan. Karena kalau di sana juga tidak prepare, belum tentu nasib baik akan berpihak ke kita. Yang jelas keep stay tune my YouTube channel and simak informasi keren-keren dari saya. See you next video. Bye bye.